pembelajaran baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebagai masing-masing mulai. Doa besar. Baik, sekarang Ibu akan meminta kehadiran kalian. Jika namanya dipanggil, harap bilang hadir. Mulai dari Putra, Hadir Bu. Celo, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Surya, Hadir. Rafa. Hadir. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap Bu. Bagus sekali, ternyata pada hari ini kalian semua pada bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya kembali, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Benda asam dan basa, Bu. Benar sekali, minggu lalu kita sudah belajar tentang asam dan basa, yaitu bagaimana cara mengklasifikasikan sifat lautan atau zat berdasarkan karakteristik asam, basa, maupun netral. Kemudian Ibu akan bertanya, apa saja atau siapa yang tahu apa saja ciri-ciri yang bisa dibedakan dari sifat lautan tersebut? Asam namanya asam Bu, kalau basa namanya kayak buncit. Ya. Terus ada juga Bu, asam dada rendah, bata dada tinggi. Baik, betul sekali. Seperti yang teman kalian bicarakan tadi, bahwasanya ada asam dan juga ada basa. Dan juga minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep pH, sifat lakmus, dan juga adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai adanya perbedaan indikator alami dan juga perbedaan indikator perbuatan. Kemudian kita nanti akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan indikator alami berupa kubis atau volume. Baik, setelah itu Ibu akan memberikan contoh gambar yang ada di slide. Harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, dari gambar di slide atau di proyektor di atas ini, siapa yang tahu mana yang asam atau mana yang basa dari bahan-bahan tersebut? Ya, silakan. Bentuk dan juga itu asam Bu. Ya, dan itu basa. Betul sekali. Seperti yang teman kalian bicarakan tadi, bahwasanya di bagian sini termasuk bahan yang asam, di bagian sana termasuk bahan yang basa. Kemudian Ibu akan menayangkan singkat mengenai materi perbedaan indikator alami maupun indikator buatan. Silakan dilihat secara saksama. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai indikator buatan. Yang pertama adalah indikator kertas lakmus. Nah, kertas lakmus adalah indikator kertas yang paling terkenal. Ada dua macam jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan biru. Dan cara pemakaian kertas lakmus itu kertas dimasukkan ke dalam larutan, kemudian diamati keluar warna yang terjadi. Nah, jika larutan bersifat asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah dan kertas lakmus merah adalah berubah. Kemudian yang kedua, jika larutan bersifat basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah, maksudnya warna yang tetap. Kemudian, apabila pada saat memasukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dalam larutan tersebut, sedangkan kedua warna yang tidak ada, maka warna tersebut bersifat netral. Ini saya kasih menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, jika kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Nah, jika kertas lakmus merah tetap tidak mengalami perubahan, maka larutan tersebut bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kelemahan dari kertas lakmus ini adalah ia tidak dapat mengukur pH dari suatu larutan dengan pasti dan hanya dapat digunakan untuk menentukan suatu larutan bersifat asam ataupun basa. Baik, indikator buatan yang berubah yaitu indikator universal. Indikator universal dapat mengukur keasaman ternyata pada level pH 1 sampai 14. Setiap pH memiliki perubahan warna yang berbeda. Indikator universal adalah campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Cara pemakaian penggunaan indikator universal ini yaitu dengan cara memasukkan kertas indikator universal dalam larutan yang akan kita uji
ini tidak bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau mineral. Cara pengambilan itu dengan menandaskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Baik, setelah melihat video pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya apa saja perbedaan dari indikator alami maupun dari indikator buatan. Indikator alami dari tumbuhan, Bu. Kalau indikator buatan dibuat di laboratorium. Baik, ya. Indikator alami kayak kubis, bungu, kunyit. Kalau buatan seperti kertas, lakmus, dan pH universal. Baik, betul sekali jawaban dari teman kalian tadi. Selanjutnya, kenapa indikator alami itu menghasilkan warna yang berbeda-beda di setiap larutannya? Ya, Karena sifat larutannya beda, Bu. Asam, basa, atau mineral. baik. Kemudian, kenapa indikator alami itu bisa dikatakan lebih bermanfaat daripada indikator buatan maupun indikator universal? Ya. Indikator alami lebih murah dan mudah didapat, Bu. Tapi indikator buatan lebih akurat. Baik, benar sekali. Beri aplaus untuk kalian semua. Ternyata kalian masih paham dan juga masih ingat mengenai materi asam dan basa. Kemudian hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan melakukan percobaan sederhana atau praktikum sederhana dengan menggunakan 4 bahan uji. Yang pertama yaitu ada proma, ada deterjen bubuk, ada juga pembersih lantai yaitu pixel, dan juga ada cuka. Dari 4 bahan uji ini tadi, kita akan menggunakan indikator alami, yaitu merupakan kol umum, di mana nantinya setelah dari percobaan ini nanti diharapkan kalian akan bisa mengambil data, menganalisis datanya, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan menyimpulkan larutan tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai percobaan pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal yaitu pretest untuk kalian, di mana nantinya Ibu bisa mengetahui pemahaman kalian mengenai materi asam basa ini. Masing-masing anak nanti mendapatkan HPS. Oke. Baik, silakan dikerjakan soal pretest ini. Kemudian Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah kalian menjawab soal pretest, harap hasil jawaban kalian di HPS-nya dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik, setelah mengerjakan soal pretest ini, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian membantu orang tua di rumah seperti membantu ibu mencuci piring atau membantu ayah menyapu lantai atau mengepel lantai? Ya, silakan. Benar, Bu. Saya sering cuci piring. Ya. Saya pernah oleh memakai lantai tidak. Wah, bagus sekali. Kemudian, pengalaman dari teman-teman kalian yang sudah kalian utarakan ini nantinya akan berhubungan dengan praktek atau percobaan sederhana yang akan kalian lakukan, di mana Ibu mempunyai fenomena sederhana atau fenomena singkat. Silakan dibaca, Putra. Saya juga berubah. Jadi, kita membutuhkan rumah. Ia meminta
Bagus sekali. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah menemukan informasi? Sudah Bu, apakah perbedaan warna menunjukkan sifat asal bahasa Indonesia? Baik, tepat. Lanjutkan dengan membuat hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan pernyataan kalian tadi. Untuk kelompok 3, apakah sudah membuat? Baik. Sekarang untuk kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Apakah sudah merumuskan hipotesisnya? Kita akan berubah warna menjadi merah atau pink karena sifat asam. Bagus sekali. Nanti setiap hipotesis kalian akan diuji cobakan untuk membuktikan melalui percobaan kalian nanti. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sekarang kita akan melakukan percobaan memasuki ke tahap percobaan. Di sini Ibu sudah siapkan berbagai macam zat uji dan juga ada indikator alami berupa kolom. Ini sudah Ibu potong sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan kelompok 2 orang saja maju untuk mengambil alat gambar yang ada di depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk kelompok 1 bisa mengambil alat dan bahannya terlebih dahulu. Kelompok 2 mana? Bisa ambil? Kelompok yang ini, kelompok yang ini. Baik, semuanya sudah mendapatkan alat dan bahan? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang untuk memulai langkah percobaan atau langkah praktikum, bisa dibuka LKPG-nya. Di aktivitas ketiga atau keempat, itu ada langkah-langkah praktikum di sana. Nantinya kalian akan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPG untuk mendukung kalian dalam melakukan praktikum atau percobaan. Baik, di sini ada laporan progres yang sudah Ibu siapkan. Perwakilan satu kelompok ambil laporan progresnya.
Perbedaan atau warna yang dihasilkan setelah dikasih ekstra kolom bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Baik anak-anak, apakah praktikumnya sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, setelah selesai melakukan praktikum, sekarang kalian mengamati hasil percobaan di mana yang tadinya sifat larutannya belum ada hasilnya asam atau basa, sekarang dicatat dan juga diamati. Kemudian nanti kalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jangan lupa ya, dibuka hipotesis analisis kalian dengan hipotesis yang sudah kalian buat sebelumnya. Apakah hipotesis kalian itu bekerja atau tidak? Apakah ada ini ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian semua melakukan analisis, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau praktikum yang telah kalian buat tadi. Kemudian tuliskan kesimpulan kalian di LKPD di aktivitas kelima atau aktivitas keenam. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Dari percobaan yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil bahwa pembersih lantai berubah warna menjadi hijau yang menunjukkan sifat basah. Kita tersebut juga berubah menjadi hijau kebiruan, berarti bersifat basah. Roma berubah menjadi hijau muda, bersifat basah. Dan juga berubah menjadi merah muda, yang artinya bersifat asam. Dan air bersih tetap kuning karena bersifat netral. Kesimpulan kami adalah aktivitas alami tubuh efektif untuk menimbulkan sifat asam alamitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu berhati-hati menggunakan zat benda seperti besi karena dapat membuat polusi. Jadi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok 2 boleh kelompok silakan. Kenapa program bersifat padahal digunakan untuk menetralkan asam lambung? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Karena untuk menetralkan asam diperlukan zat basa dan diploma bersifat basa untuk menetralisir asam lambung. Baik, jawaban yang tepat dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Bahwa hasil yang didapatkan mereka sangat baik dan juga sudah benar. Kemudian dengan sesuai dengan teori ilmiah di mana indikator alami memang dapat digunakan untuk mendeteksi sifat asam maupun
Saya jadi tahu Bu, kenapa harus pakai sarung tangan saat cuci pakai deterjen atau sanitizer. Baik, Dewa, silakan. Kita juga jadi paham kenapa obat mah bisa meredakan sakit lambung karena menetralisir asap. Aisyah, boleh? Ada lebih hati-hati dalam penggunaan bahan kimia di rumah, Bu. Bagus sekali. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keasaman suatu zat? Boleh? Konsentrasi ion hidrogen, Bu. Baik, tepat sekali pemahaman kalian mengenai percobaan asam dan basa yang telah kita lakukan. Sekarang coba refleksikan pembelajaran hari ini dari percobaan yang kalian lakukan. Boleh, Rama? Lihat bahan warna yang berbeda-beda, Bu. Sangat menarik. Selanjutnya, Surya. Bisa membuat indikator sendiri dari lukis itu Pak. Ternyata juga Baik anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan atau praktik sederhana, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sebutkan materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh mengatakan tangannya, Aisyah. Hari ini kita belajar tentang indikator alami dan indikator buatan. Kita juga melakukan percobaan menggunakan indikator lukis ibu untuk mengetahui sifat asam basa berbeda. Betul sekali. Kemudian Ibu ingin menekankan kembali mengenai konsep inti dari hari ini, yaitu indikator adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam atau basa suatu lautan melalui perubahan warna. Kemudian indikator alami berasal dari bahan alam seperti kubismu, sedangkan indikator buatan dibuat di laboratorium seperti kertas kampus, di mana pemahaman kalian mengenai materi asam dan basa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk dapat menjaga kesehatan kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas di rumah, silakan kalian membaca dan membuka kembali LKPD kalian, di mana nantinya kalian harus bisa memahami materi yang ada di LKPD secara baik mengenai materi maupun konsepnya. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan post test 4-5 soal untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai percobaan dan juga materi kita yang sudah kita pelajari. Ibu akan membagikan HPS kepada setiap masing-masing. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan lagi. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Kalian semua sudah bekerja dengan sangat baik. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Beri aplaus untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat